Minta kau sama Tuhanmu, apa agamamu, pegang baik-baik, jalani di hidup ini, jangkau ke kiri, jangkau ke kanan. Karena Tuhanmu cuma satu. Pasti kau akan ketemu. Gue mulai buka-buka Alkitab, Al-Quran, gue berdoa. Lalu kok berarti kalau buka Alkitab, Al-Quran dua-duanya dong? Gue lebih mencari kesamaannya. Kesamaan. Karena menurut gue apa yang ada di dalam kitab itu adalah sejarah dari keberadaan Tuhan yang disaksikan oleh para nabi dan utusan-utusannya. Iya. Jadi eksistensi Tuhan melalui orang-orang terdahulu. Kan gue pengen tahu Yesus itu siapa, Isa itu siapa, Nabi Muhammad SAW itu siapa. Jadi gue pengen tahu. Kenapa? Karena gue mencari tahu akar permasalahan dari kenapa benturan agama ini bisa terjadi, padahal Tuhannya cuma satu. Oh, oke. Tuhannya satu, agamanya berbeda. Bukan berarti agama yang berbeda itu menjadi salah, tapi tergantung siapa yang mengemudikannya dan membawakannya. Denny Sumargo mengatakan pegang agamamu, pegang baik-baik. Ya, teman-teman kalau teman-teman nonton videonya, ini adalah sebuah statement yang Denny Sumargo ulangi dari salah seorang kerabat atau orang tuanya yang memberikan anjuran kepada dia untuk betul-betul pegang agamanya. Jangan ke kanan, jangan ke kiri, karena Tuhan itu cuma satu. Nah, himbauan ini sekali lagi itu terlihat baik pada permukaannya. Tetapi menurut saya himbauan seperti ini akan bisa bermasalah pada pelaksanaannya. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang mengatakan bahwa semua agama sama saja, Tuhannya satu, itu adalah orang-orang yang mungkin kelihatan secara sosial itu kelihatan baik. Saya mengakui bahwa ada upaya sosial atau ada upaya yang menyatakan lebih baik daripada berantem kita melihat persamaan, begitu ya. Saya kira itu hal yang baik. Itu aspek sosial yang baik. Tetapi masalahnya adalah menyamakan semua agama dalam satu label bahwa semua agama sama itu punya masalah doktrinal yang luar biasa. Karena masing-masing agama itu punya aspek doktrinal sendiri-sendiri, ya. Tiap-tiap agama itu punya detail doktrinal. Tiap-tiap agama itu punya statementnya sendiri-sendiri. Seperti misalnya, kalau misalnya Densu mengatakan bahwa semua agama sama saja, bagaimana dengan misalnya surah Al-Ikhlas, ya? Surah Al-Ikhlas yang mengatakan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Ini adalah tertulis atau termaktub di dalam surah di dalam Al-Qur'an, ya. Dan ini tidak bisa kita sangkal bahwa Quran dengan jelas mengatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Konteksnya sekali lagi tidak bisa disangkali bahwa konteks ayat ini atau Quran ini ingin menyebut atau merujuk kepada Allah Trinitas, di mana orang Kristen itu menyebut bahwa pribadi Tuhan itu ada dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketika disebutkan Bapa dan Putra, maka bagi Islam di sini dilihat bahwa Allah itu punya anak, ya. Allah itu beranak. Makanya dikatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi ini adalah satu pertentangan, bukan? Makanya kita tahu bahwa ada kemudian ustadz yang mengatakan kalau Tuhan itu beranak, yang jadi bidannya siapa, begitu ya. Karena mereka memahami doktrin Kristen sesederhana karena dikatakan ada Allah Bapa dan Allah Anak, maka Tuhan itu beranak, begitu. Nah, ini kan adalah satu ejekan atau satu mocking, satu penghinaan yang dialamatkan kepada kekristenan, bukan? Bahkan kemudian dikatakan, ini loh Tuhan Anda, ya. Jadi diberikan gambar bayi yang sementara dalam proses persalinan, lalu kemudian mereka mengolok-olok bahwa Yesus itu juga demikian. Tuhanmu itu adalah seperti bayi yang kemudian baru lahir dan kemudian bayi tersebut tidak berdaya seperti bayi baru lahir lah, demikian. Nah, ini kan adalah satu satu permasalahan, ya. Dan kita nggak bisa sangkali bahwa misalnya di dalam surah An-Nisa 171
Dikatakan, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Nah, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Belum lagi misalnya di Al-Maidah 73, dikatakan telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Ya, padahal tiada Tuhan ya selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Perkataan dua surah ini dari antara An-Nisa misalnya dan Al-Maidah ini menunjukkan bagaimana pertentangan yang luar biasa dari Islam terhadap Kristen, ya. Pertentangan yang luar biasa bagaimana Islam itu memperjuangkan tauhid secara mutlak dan menentang konsep trinitasnya orang Kristen. Dan ini tidak bisa kita abaikan, Bro Denny Sumargo. Ini tidak bisa diabaikan. Terhadap Kristen saja begitu luar biasa. Bagaimana lagi terhadap yang lain? Misalnya terhadap Hinduisme. Yang kita tahu sama-sama bahwa Hindu percaya akan adanya Trimurti. Ya, ada Brahma, ada Siwa, ada Wisnu. Lalu kemudian bagaimana Hindu punya dewa dan dewi yang begitu banyak. Dan ini tentu saja dilawan oleh doktrin tauhid milik Islam. Dan bagaimana juga dengan Buddhisme yang kemudian punya konsep bodhisattva, di mana ada manusia-manusia yang kemudian mencapai titik atau puncak keilahiannya, sehingga dianggap seperti dewa, seperti itu. Ya. Nah, ini menjadi satu pertentangan yang luar biasa antara agama-agama dan tidak bisa kita simplifikasikan dengan katakan semua agama sama saja dan Tuhannya satu. Itu tidak bisa. Tidak bisa sesederhana demikian. Bahkan teman-teman, Islam sendiri mempunyai sikap, misalnya mereka menghancurkan patung Buddha yang ada di, kalau saya tidak salah ini patung Bamiyan Buddha ini di Afghanistan ya. Dan mereka menghancurkan patung-patung Buddha tersebut karena mereka mengatakan bahwa ya ini adalah perbuatan syirik atau perbuatan menyembah berhala. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Sehingga sulit disangkal bagaimana mungkin Tuhan yang satu yang katanya cuma satu dan disembah oleh semua agama itu, ya, Tuhan semua agama itu, bagaimana mungkin Tuhan semua agama memerintahkan hal-hal seperti ini? Bagaimana mungkin Tuhan semua agama memerintahkan untuk saling untuk mempersekusi agama lain? Sehingga dengan logika yang runut kita bisa katakan bahwa Tuhan yang demikian adalah Tuhan yang bingung jika Tuhan pada agama A mengatakan adalah X, mengatakan bahwa X, dan Tuhan yang sama pada agama B mengatakan bukan X. Itu tidak mungkin. Karena jika dengan demikian, maka Tuhan tersebut adalah Tuhan yang inkonsisten, Tuhan yang pelin-pelan, dan Tuhan yang bingung. Nah, bahkan Tuhan yang katanya sama itu adalah Tuhan yang meminta untuk memerangi agama lain. Sehingga, jika Tuhan semua agama itu satu, bagaimana mungkin deskripsi Tuhan semua agama itu berbeda-beda pada esensinya? Pada esensinya loh ya. Dan tidak saling berkomplementer. Tidak saling berkomplementer itu adalah tidak saling melengkapi. Tidak saling istilahnya memberikan gambaran untuk tidak. Justru saling berlawanan satu dengan yang lain. Dan kita sebenarnya harus jujur bahwa deskripsi agama-agama tentang Tuhan itu saling berlawanan satu sama lain. Misalnya, agama-agama monoteistik itu dengan politeistik berlawanan. Itu udah jelas. Agama yang menyebut dirinya tauhid berlawanan dengan trinitas. Itu sudah jelas. Sehingga pertanyaannya adalah apakah benar bahwa Tuhan semua agama itu satu, ya. Ketika Denny Sumargo mengatakan Tuhan semua agama itu sama, bagaimana mungkin Tuhan semua agama itu sama? Bagaimana mungkin Tuhan semua agama itu satu, ya?